Halo, apa kabar semua? Fani di sini, dan ini merupakan video pertama saya membawakan sebuah konten. Sebelumnya, di channel ini juga saya telah mengupload beberapa video pembelajaran hasil kolaborasi saya dengan dosen saya. Tapi kali ini berbeda. Saya sendiri yang telah memilihkan topik yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan bersama. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengangkat masalah yang cukup mainstream, bahkan sangat mainstream. Karena topik pembicaraan kita pada saat ini adalah mengenai virus corona atau COVID-19. Tentunya saya tidak akan mendiskusikan masalah ini berdasarkan sudut pandang medis, ekonomi, atau politik. Saya justru akan menyoroti penggunaan-penggunaan istilah yang sedang marak terjadi terkait isu virus corona berdasarkan perspektif linguistik atau ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Video ini berguna bagi mereka yang sedang mempelajari atau bahkan sedang mendalami ilmu bahasa, linguistik, khususnya bahasa Indonesia, atau bagi siapa saja yang tertarik akan ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang baru. Jadi, jangan kemana-mana, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Baik sahabat Fani, pada video ini kita akan lebih spesifik membicarakan masalah akronim. Apa itu akronim? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah sekarang, mari kita lihat satu persatu akronim-akronim apa saja yang ada di Indonesia terkait isu corona. Yang pertama, COVID-19. Ya, COVID-19. Sebagian dari kita mungkin sudah ada yang tahu bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah kependekan. Ya, jadi kependekan ini sekali lagi adalah istilah umum dari akronim. Dan COVID-19 sebenarnya merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. Ya, disingkat COVID-19. Jadi, Co itu mewakili corona, V mewakili virus, dan D mewakili disease. Sementara 19 merupakan tahun 2019, di mana tahun ini pertama kali ditemukan wabah corona di Wuhan, China. Oke, dilihat dari sudut pandang bahasa, ya, saya akan berikan contoh ketika akronim ini berada dalam sebuah kalimat. Coronavirus Disease 2019 diperangi masyarakat dunia. Berdasarkan fungsi kalimat, Coronavirus Disease 2019 merupakan subjek, kemudian diperangi adalah predikat, dan masyarakat dunia adalah objek. Nah, kalau kita lihat dari fungsi sintaksis atau fungsi kalimat, subjek khususnya, Coronavirus Disease 2019 ini dia tidak memiliki predikat, ya kan? Atau ini merupakan gabungan kata yang non-predikatif, ya. Kalau gabungan kata yang non-predikatif, kita kelompokkan ke dalam kelompok frasa atau kelompok kata, ya. Jadi, COVID-19 ketika dia muncul dalam bentuknya yang utuh, Coronavirus Disease 2019, dia adalah frasa nominal. Yang selanjutnya kita memiliki akronim ODP atau orang dalam pemantauan, ya kan? O mewakili orang, kemudian D mewakili dalam, dan P mewakili pemantauan. Orang dalam pemantauan. Apakah ini frasa, klausa, atau kalimat? Untuk mengetesnya, saya sudah buatkan sebuah kalimat, ya kan? Orang dalam pemantauan dilarang keluar rumah, ya kan? Orang dalam pemantauan dilarang keluar rumah. Dari segi fungsi sintaksis atau fungsi kalimat, orang dalam pemantauan menjadi subjek, mengisi fungsi subjek, dilarang predikat, keluar rumah, pelengkap. Oke. Kita lihat unsur kalimat pengisi fungsi subjek atau orang dalam pemantauan. Di sini juga tidak memiliki fungsi predikatif, ya, karena ini kalimat tunggal.
sehingga gabungan kata ini dia tidak berpotensi untuk menjadi kalimat. Ya, jadi gabungan kata yang tidak berpotensi untuk menjadi kalimat kembali lagi akan kita masukkan ke dalam kelompok frasa. Oke, selanjutnya kita bertemu dengan akronim PDP. PDP atau pasien dalam pengawasan, ya kan? P mewakili pasien, D mewakili dalam, dan P mewakili pengawasan. Nah, sekali lagi saya mau jelaskan bahwa ketika bentuk-bentuk ini keluar dalam bentuk akronim, dia dianggap sebagai kata. Tetapi kalau dia muncul secara utuh dalam bentuk panjangnya di dalam sebuah kalimat, tentunya dia tidak bisa lagi dianggap sebagai kata, tetapi frasa atau kelompok kata. Dengan catatan, dia tidak memiliki fungsi predikat. Mengisi fungsi predikat dalam kalimat bisa saja. Ya, mengisi fungsi predikat dalam kalimat bisa saja, tetapi kalau frasa itu sudah memiliki sifat predikatif, dia tidak dapat lagi dikatakan sebagai frasa, melainkan klausa, dan apabila sudah memiliki intonasi final, kita menyebutnya kalimat. Selanjutnya ada OTG atau orang tanpa gejala, ya kan? Sama, itu juga frasa. Kemudian ada APD atau alat pelindung diri. Frasa juga, saya sudah mengeceknya dan di situ tidak ada unsur-unsur predikatif sehingga dapat dimasukkan ke dalam kelompok frasa. Kemudian ada OPP yang terbilang masih baru karena semakin virus ini mewabah dan telah memakan banyak korban, pemerintah sekarang mengeluarkan istilah OPP atau operasi pencegahan penularan, ya kan? Sama juga kelompok kata ini atau kata OPP ketika dia muncul dalam bentuk panjang ke dalam sebuah kalimat, dia juga berfungsi sebagai frasa yang mengisi salah satu fungsi kalimat, entah itu subjek atau objek. Bisa juga predikat. Selanjutnya ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar ini mungkin agak tricky ya, karena di situ ada kata berskala dan di mana kata berskala ini sudah memiliki afiks ber. Kalimat bisa dikatakan dia adalah verba, ya, verba tindakan, dan biasanya predikat itu berupa verba. Tapi mari kita tes apakah batasan sosial berskala besar ini merupakan frasa, klausa, atau kalimat. Ya, untuk membuktikan itu kita harus membuatkan sebuah kalimat. Oke. Presiden Jokowi, ya, subjek, menetapkan predikat pembatasan sosial berskala besar. Objek, ya. Untuk mengetahui apa benar ini objek atau subjek, ya, kita dapat mengubah konstruksi kalimat ini, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa objek dalam kalimat itu bisa berubah menjadi subjek apabila kalimat itu diaktifkan atau dipasifkan, ya. Kebetulan dari contoh yang saya tampilkan ini merupakan kalimat aktif. Mari kita coba untuk memasifkan kalimat ini, ya kan? Pembatasan sosial ditetapkan Presiden Jokowi. Kalau ini gramatikal, berarti bisa, berarti masuk, berarti berterima bahwa ini memang objek. Dan karena dia sudah mengisi salah satu fungsi kalimat, yakni fungsi objek, ya, dapat kita simpulkan bahwa pengisi fungsi objek pada kalimat ini merupakan frasa nominal. Yang terakhir ada akronim dari bahasa Inggris, yakni WFH atau work from home. Work from home ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi bekerja dari rumah. Dan karena ini konteksnya bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja, bekerja dari rumah. Dan saya sudah membuatkan contoh untuk akronim-akronim ini. Mari kita lihat bersama. Bekerja dari rumah merupakan semboyan untuk melawan corona. Bekerja dari rumah merupakan subjek, kemudian merupakan predikat, semboyan melawan corona adalah pelengkap.
Ya. Jadi, karena bekerja dari rumah mengisi satu fungsi, yakni fungsi subjek, dan dia tidak terbatas dan dia tidak terbelah pada kedua fungsi, sehingga dalam hal ini dia bisa dimasukkan ke dalam kategori frasa. Ya. Tetapi pada konteks lain bisa juga menjadi kalimat, ya. Apabila bekerja dari rumah mendapatkan subjek, ya kan? Misalnya, saya bekerja dari rumah. Saya subjek, bekerja predikat, dari rumah keterangan. Oke. Dari rumah saya bekerja. Saya dari rumah bekerja. Sama, ya. Jadi, untuk melihat, untuk mengetes konstruksi atau maujud dari sebuah unsur-unsur lingual, apakah itu kata, frasa, klausa, kalimat, kita terlebih dahulu harus membuatkan kalimatnya lebih dulu, ya. Sehingga kita bisa memilah-milah mana yang kata, mana yang frasa, mana yang klausa. Ya. Kemudian berbicara tentang work from home, di Indonesia juga terkenal dengan tagar di rumah saja. Nah, bagi saya tagar atau hashtag di rumah saja ini bukan sekedar tagar atau semboyan. Buat saya ini merupakan sebuah tindakan atau usaha yang dapat kita lakukan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah di rumah saja atau masih keluyuran? Saya sudah sebulan di rumah aja dan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas termasuk membuat konten ini. Bagaimana dengan Anda? Masih di rumah aja? Sudah mulai keluyuran atau belum pernah mengisolasi diri? Ya, dan sebagai warga negara yang baik, tentunya saya di sini juga mau menganjurkan supaya kita semua juga mau mengisolasi diri dengan bekerja dari rumah saja. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini dan kita bertemu pada video-video saya yang selanjutnya. Salam sehat dari Fani untuk Anda.